lancar sama sekali, tidak ada kendala apa. Tidak ada kendala. Sebelum memulai wawancara, saya ingin memperkenalkan diri saya. Kebetulan saya adalah nama saya Dewi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Riau dari Fakultas Ilmu Psikologi. Kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan tema kecanduan rokok pada mahasiswa di Universitas Islam Riau. Sebelum masuk ke topik wawancara, boleh perkenalkan diri Anda dulu. Saya nama saya Firman Sulawara dari Universitas Islam Riau, Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil angkatan 2023. Sebelum memulai wawancara, di sini ada surat info konten sebagai tanda persetujuan saudara untuk mengikuti wawancara kita pada malam hari. Silakan ditulis dulu. Menandatangani surat info konsen ini, berarti saudara sudah menyetujui atau bersedia untuk mengikuti sesi wawancara kita pada kali ini. Pastinya bersedia. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apakah benar Anda merokok? Benar. Dan mengapa Anda merokok? Menurut saya, saya bisa mendapatkan perasaan yang rileks. Dan sejak kapan Anda merokok? Sejak pertama kali masuk kuliah. Dan siapa yang pertama kali mengajari Anda merokok? Yang pertama kali mengajari saya merokok itu tidak ada, tapi mungkin ada yang baru berubah. Berarti merokok itu adalah kemauan dari diri Anda sendiri. Dan apakah orang tua mengetahui jika Anda merokok? Pastinya orang tua sama sekali tidak mengetahui kalau saya ini merokok. Orang tua tidak setuju jika Anda merokok. Tidak. Di mana biasanya Anda merokok? Saya merokok biasanya di kantin, tapi selain itu dimanapun bisa merokok. Asalkan orang tua tidak lihat. Mungkin merokok di mana pun atau tidak ada orang tua. Ya, Berarti di rumah tidak merokok. rumah tidak. Bagaimana sih sikap teman Anda jika Anda tidak merokok? Biasa saja karena teman itu kadang ada yang ini, kadang ada yang tidak setuju. Jadi teman pernah nggak sih kalau lagi ngobrol teman nawarin rokok? Sering. Jadi kalau misalnya Anda lagi tidak merokok nih, teman Anda merokok, apakah mereka akan menawari Anda untuk merokok? Jika mereka memiliki rokok yang lebih, pastinya mereka menawari rokoknya kepada saya. Berarti tergantung kondisi menawari. Berapa batang rokok yang Anda habiskan setiap hari? Berapa batang itu tidak menentu ya, karena bisa jadi satu batang itu bisa. Batas yang paling besar dalam hari itu berapa? Mungkin satu bungkus ya. Ya. Satu hari
itu saya mendapat perasaan yang rileks, mendapat perasaan yang tenang. Apakah perasaan itu hanya ada rasakan saat merokok? Tidak, mungkin bisa juga saya bisa mendapat perasaan yang tenang. Tetapi dengan merokok Anda merasa lebih tenang. Apakah merokok dapat menurunkan rasa cemas dan ganda? Bisa, karena di saat rokok, di saat pikiran lagi banyak, bukan pikiran lagi banyak, rasa cemas itu seketika langsung hilang. Jadi rokok itu sangat membantu untuk menurunkan rasa cemas dan ganda. Ya, betul. Mengapa Anda memilih merokok sebagai cara untuk merasa rileks? Mungkin dengan cara merokok, perasaan rileks itu ada. Dan ada nggak sih metode relaksasi selain merokok? Ada, pastinya ada. Contohnya kayak bermain musik, karena saya kebetulan hobi bermain musik. Kalau boleh tahu alat musik apa sih yang biasa paling disukai? Yang paling disukai semua alat musik, tapi yang lebih dominan itu namanya alat musik gitar. Gitar. Apakah Anda memainkannya setiap malam atau cuma karena merasa cemas saja? Untuk sekarang ini karena merasa cemas saja. Cemas saja. Jadi sebelum merokok sering bermain Sekian, gitar. Setelah merokok ini sudah agak jarang. sudah jarang. Nah, pernah nggak sih Anda merasakan sakit karena rokok? Pastinya pernah. Pernah. Contohnya kayak sesak napas. Sesak napas pernah. Rasakan sekarang nggak? Parah nggak rasanya? Apa sampai ke dokter? Nah, nggak terlalu separah itu sih. Perasaan sesak napasnya tuh bagaimana yang dirasakan? Eh, Saat saja? Saat saja, Saat saja. tidak nggak sampai berlama-lama. Jangka panjang. Pas awal-awal baru merokok atau sudah lama? Sudah lama. Itu bukan tergantung tentang pertama kali merokok atau lama merokok, tapi terlalu banyak merokok itu bisa menimbulkan sesak napas. Jadi pernah terlalu banyak mengkonsumsi rokok dan mengalami sesak napas? Iya. Apakah itu terjadi 1-2 kali atau jarang? Mungkin sering ya. Sering. Apakah Anda mengetahui bahwa merokok dapat meningkatkan resiko kanker? Mengetahui. Mengetahui. Dan sejauh apa sih pengetahuan Anda tentang resiko bahaya merokok terhadap kanker? Mungkin tidak terlalu jauh untuk mengetahui itu, tapi paham. Paham. Dan kan ada nih ya, kalau di rokok-rokok itu ada di bungkus itu ada iklan dilarang merokok dapat menyebabkan kanker. Ya, betul. Apakah itu tidak memiliki efek jerah pada Anda? Untuk saat ini kayaknya enggak, karena belum berpengalaman mengalami itu atau belum juga melihat secara langsung kejadian itu. Jadi kalau melihat secara langsung ada nyata teman atau keluarga yang terkena kanker saat merokok, apakah Anda akan merasa berhenti untuk merokok? Ya, pastinya ya. Pasti ada, tapi menunggu kejadian. Iya. Nah, apakah selama ini Anda mengalami peradangan, entah itu peradangan paru atau tenggorokan saat merokok? Iya, karena sebelumnya saya mengalami penyakit yang namanya penyakit asma. Kemudian ketika kebanyakan merokok, bisa saja penyakit itu timbul lagi. Apakah Anda mengetahui merokok dapat berdampak pada paru-paru Anda? Mengetahui. Dan apakah Anda pernah merasakan sakit di bagian paru-paru? Pernah, karena kebanyakan konsumsi rokok. Jadi pernapasan itu terasa lebih terganggu aja. Rasanya seperti apa?
bernafas dan juga dada itu seperti panas. Mas. Nah, selama merokok nih, apakah Anda pernah mengalami gangguan fisik terutama pada kulit Anda? Untuk ke kulit kayaknya tidak ada, tapi untuk tenaga mungkin iya, karena sebelumnya dapat dirasakan juga sebelum merokok itu tenaga fisik itu lebih fit. Ketika merokok tenaga itu lebih berkurang. Dan kalau untuk sistem pencernaan ada juga berpengaruh. Kalau untuk ke sistem pencernaan sepertinya tidak ada. Nah, apakah Anda sering mengalami batu atau sesak? Ya, Sering merasakan saat merokok. saat merokok, sudah merokok itu pasti sering merasakan batuk. Bagaimana kondisi kuku jari-jari Anda? Apakah ada perubahan warna atau tekstur? Kondisi perubahan warna mungkin ada ya, jadi ke kuning-kuningan. Saat sesudah merokok. Bukan sesudah merokok, di saat sebelum saya candu merokok itu warna kuku itu lebih cenderung cerah. Tapi sekarang karena sudah kecanduan merokok, warna kuku itu lebih gelap. Berarti rokok sangat berpengaruh ya untuk warna Ya, apakah Anda mengalami perubahan kemampuan olahraga atau aktivitas fisik setelah merokok? nah pastinya itu iya ya, karena di saat sudah merokok tenaga itu sangat berkurang. Bisa jadi kayak contohnya kita ingin melakukan jogging atau lari ataupun kegiatan olahraga lainnya, tetapi sebelum kita melakukan itu kita sudah merokok, jadi kondisi tubuh itu kurang fit, lebih cenderung cepat kecapean. Sebelum merokok berarti sering berolahraga? Iya, sebelum merokok itu saya dulu sering olahraga. Nah, perbedaannya sebelum merokok dan sesudah merokok, misalnya sebelum merokok itu dapat berolahraga berapa jam? Sebelum merokok itu dapat berolahraga sekitar 1 sampai 4 jam atau bahkan 5 jam. Tetapi sesudah merokok, ketika merokok duluan kemudian berolahraga itu rentan waktunya itu lebih berkurang. Sangat signifikan kan perubahan waktunya? Sangat Berarti rokok sangat berpengaruh terhadap kemampuan fisik. sangat berpengaruh pasti. Nah, apakah Anda mengalami peningkatan tinggi tenggorokan atau infeksi di bagian mulut? Kalau infeksi kayaknya tidak ada lah ya, karena kalau ke situ tidak ada, tetapi mungkin perubahan warna bibir ada. Oh, perubahan warna bibir Ya, setelah sebelum merokok itu warna bibir itu biasanya lebih kemerah-merahan, tetapi setelah kebanyakan merokok itu warna bibir jadi lebih gelap. gelap. Nah, selanjutnya menurut Anda, apakah ada cara lain untuk mengatasi cemas tanpa rokok? Menurut saya ada ya, karena cara orang itu berbeda-beda untuk menghilangkan rasa cemasnya. Contoh ketika mereka hobi bermain musik, bisa saja mereka dengan bermainkan alat musik itu rasa cemas itu seketika hilang, atau dengan cara pergi jalan-jalan, atau dengan cara makan bisa juga, atau dengan cara berdiskusi dengan teman-teman lingkungannya. Berarti kegiatan sehari-hari juga dapat mempengaruhi intensitas dalam merokok dalam kegiatan sehari-hari. Ya, pastinya iya. Dengan apakah Anda sudah melakukan hal itu untuk mengurangi rasa merokok? Sudah dilakukan, tetapi mungkin sulit ya, karena lingkungan saya juga kebanyakan mereka itu yang pecandu merokok juga, tetapi tidak memungkinkan juga untuk saya untuk melakukan kegiatan di luar dari kegiatan merokok. Sejauh ini ada nggak sih upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi merokok? Ada, dengan cara biasanya itu saya jarang keluar rumah, atau menahan-nahan untuk tidak membeli rokok untuk mendapat kredit merokok itu.
Jadi sejauh ini ada upaya untuk memberhentikan diri supaya tidak merokok. Ada hasilnya. Apakah itu lebih sering? Apakah itu lebih sering? Tidak, tidak sering. Jadi rasa yang merokok itu lebih besar daripada ingin berhenti merokok. Iya, karena lingkungan juga sangat mempengaruhi. Bagaimana perasaan Anda setelah merokok? Apakah ada perbedaan yang signifikan dari setelah saat merokok dan sudah berhenti merokok? Pastinya adalah ya, karena setelah merokok itu, kalau dari pribadi saya sendiri itu, setelah saya merokok itu rasanya ingin selalu ada harus yang dimakan. Ngemil itu pasti harus ada sebagai ganti untuk tidak merokok. Perbedaannya itu pada perasaannya saat merokok dan tidak merokok. Pas saat merokok ini, apa sih yang Anda rasakan pada saat Anda tidak merokok? Tidak ada ya rasa yang berbeda, sama kan. Tapi saat tidak merokok Anda lebih pengen lebih banyak makan atau Iya. makan cemilan sebagai pengganti rokok. Biasanya juga ketika merokok itu saya lebih banyak bicara. Saya lebih banyak bicara. Ketika berdiskusi juga saya perlu rokok untuk merilekskan pikiran juga. Jadi kita tidak bisa lihat rokok ini sebagai hal yang negatif juga. Jadi ada dampak positif merokok dalam yang Anda rasakan selama ini? Ada dampak positifnya, tapi bukan untuk dilakukan juga. Kalau bisa dikurangi merokok lebih baik daripada harus kecanduan. Dampak positifnya tadi yang Anda katakan lebih membuka pikiran Iya, betul. ngobrol di para ramai. Ya, ketika kita berdiskusi itu, tapi tanpa konsumsi itu, saya rasa kurang pas. Tapi kan pribadi orang kan ini beda-beda. Bisa jadi pribadi orang itu mengkonsumsi makanan, tapi kalau bagi saya itu mengkonsumsi rokok. Jadi saat Anda mengobrol, Anda sambil menghisap rokok. Iya, betul. Oke, apakah lingkungan Anda semua seperti itu? Lingkungan saya termasuk seperti itu. Apakah ada lingkungan lain yang mendukung Anda untuk berhenti merokok atau tidak merokok sama sekali? Pastinya ada ya, karena bukan berarti lingkungan saya semua lingkungan yang bercandu merokok semua. Contohnya kepada setiap kumpul, tapi di daerah kumpul itu banyak cewek. Nah, kita kan harus menjaga sikap juga. Kita juga harus menjaga pernapasan orang lain tidak sama seperti pernapasan kita. Dampak juga merokok aktif pasif itu lebih membahayakan rokok pasif. Perokok pasif itu lebih bahaya daripada perokok. Jadi Anda termasuk orang yang peka terhadap lingkungan. Iya, pastinya iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kebiasaan merokok dapat mempengaruhi keseharian Anda, baik secara fisik maupun emosional? Secara fisiknya dan emosionalnya yang dirasakan setelah merokok itu? Kadang ketika saya emosi, saya langsung merokok. Jadi ketika setelah merokok itu bisa jadi emosional itu reda sahabat. Dan apakah setelah merokok emosi itu akan muncul kembali? Tidak, karena kan sebelumnya di saat merokok itu emosinya sudah reda. Jadi emosional yang tadi timbul sebelum merokok itu tidak terjadi lagi. Misalnya, kalau masalahnya yang dirasakan itu belum selesai, apakah akan tetap merasa relax atau mungkin mau merokok lagi untuk menghilangkan rasa kegelisahan tadi? Mungkin Rasa emosi tadi. dilanjut merokok ya, sampai emosional itu bisa reda. Merokok segitu pengaruhnya untuk meredakan emosi. Apakah Anda memiliki perasaan khawatir terkait dampak merokok pada kesehatan Anda? Perasaan khawatir pastinya ada ya, tapi entah kenapa walaupun perasaan khawatir itu timbul, merokok tetap dilanjut. Iya. Walaupun kayak ada rasa kekhawatiran setelah merokok, apalagi dalam jangka panjangnya, apakah Anda sudah mengetahui hal itu? Sudah mengetahui. Tapi
lebih susah untuk melepaskan si rokok tadi. Bagaimana Anda menangani tekanan dari lingkungan sekitar yang ingin menentang kebiasaan merokok Anda? Nah, misalnya dari orang tua nih kan tadi saudara bilang tidak menyetujui kalau Anda itu merokok. Nah, bagaimana kalau misalnya orang tua Anda atau teman dekat Anda menentang Anda untuk merokok? Menentang ini dalam artian Kayak menganjurkan jangan merokok gitu. Karena saya orang-orang keras kepala ya, saya hanya mengiyakan tapi tetap bilang gitu. Jadi Anda tetap mengiyakan di depan orang yang Melarang itu. tetapi di belakang Anda Tetap melakukan. Juga bagaimana sih Anda merespon informasi tentang resiko kesehatan yang beredar di sosial media, atau kan ada influencer yang mengajukan atau menginspirasikan untuk berhenti merokok. Jadi bagaimana sih tanggapan Anda jika melihat video-video tersebut? Ketika ada informasi yang seperti itu mengenai resiko dampak negatif dari merokok itu ya, pasti secara saat rasa ingin mengurangi rokok atau ingin berhenti rokok itu pasti ada. Tapi itu hanya perasaan sesaat yang timbul. Nah, ketika sudah beberapa lama lagi tetap dilakukan. Jadi pernah nggak mengalami hal itu? Pastinya pernah lah. Pernah. Dan berhasil? Nggak berhasil. Tidak berhasil juga setelah melihat video itu, tetap tidak berhasil untuk menghentikan Tidak. niat Anda untuk merokok. Bagaimana pendapat Anda tentang upaya pemerintah dalam mengatur penggunaan tembakau? Kayak misalnya pemerintah mengurangi produksi tembakau yang ada di Indonesia, dan secara tidak langsung kan itu mengurangi ya, kayak konsumsi rokok pada remaja-remaja yang merokok. Lebih bagus sih. Kan kita tahu juga nih di banner rokok itu, di gambar yang ada di bungkus rokok itu kan ada juga tulisan merokok dapat membunuh. Nah, jika cara itu tadi diterapkan, pasti mengurangi dampak-dampak negatif kepada orang-orang yang sedang merokok. Ya, berarti Anda setuju ya terhadap upaya pemerintah untuk mengurangi rokok-rokok untuk berhenti merokok? Nah, bagaimana jika reproduksi atau produksi tembakau di Indonesia itu dihilangkan atau tidak ada rokok sama sekali, atau ya larang sebagai upaya larangan? Apa yang Anda rasakan jika rokok ditiadakan? Kalau dari perasaan pribadi itu sangat bagus. Balik lagi ke perasaan yang orang-orang mau bisa merokok. Tapi kalau dari pribadi diri sendiri itu tentunya sangat membantu pada yang pecandu merokok, tapi mereka ingin mengurangi rokok atau bahkan berhenti merokok. Dari diri pribadi Anda sendiri, Anda merasa senang ya sejauh ini jika pemerintah mengadakan upaya tersebut? Ya, karena siapa sih yang tidak ingin mengurangi merokok? Siapa sih yang tidak ingin berhenti merokok? Pastinya jika semua orang ditanya satu, pastinya mereka ingin juga berhenti merokok, karena merokok ini juga dapat menambah pengeluaran dana. Jadi dengan cara itu bisa jadi dana pengeluaran yang bertambah lagi, jadi lebih tersisihkan untuk hal-hal yang lain. Anda sebagai mahasiswa ya, bagaimana sih Anda mengelola pengeluaran keuangan pas Anda merokok? Ini kan juga orang tua kan tidak tahu kalau misalnya Anda merokok. Jadi bagaimana sih cara mengatur manajemen keuangan Anda sebagai seorang pelajar? Kalau bagian rokok ya, kalau dari pribadi saya sendiri, ketika pertama itu saya melihat dulu teman saya ini punya rokok atau enggak. Ketika dia punya rokok, saya boleh meminta kepadanya. Kan itu otomatis juga mengurangi pengeluaran dari saya sendiri. Itu Tidak ada setiap hari untuk membeli rokok. tidak. Selanjutnya, bagaimana sih pendapat Anda tentang resiko jangka panjang dari merokok terhadap kesehatan fisik Anda? Apakah Anda merasa perlu untuk mengambil tindakan yang konkret untuk mengurangi resiko tersebut di masa depan?
juga jika nantinya sangat berpengaruh terhadap kesehatan imunisasi anak. Iya. Gitu ya. Oke, berarti Anda menyadari hal itu dan ada niatan untuk berhenti merokok untuk depannya. Nah, dan juga kan kebanyakan orang jika dia sudah bekerja dia malah lebih ingin merokok. Ada sebagian remaja yang saya ketahui jika pas mahasiswa nih dia mengurangi rokoknya, tapi pada saat dia akan bekerja dan mendapatkan uang dia lebih mau merokok karena dia dengan alasan untuk meringankan stres kerja. Apakah Anda juga termasuk kepada orang tersebut? Iya. Termasuk karena pastinya lah ya di dalam lingkup pekerjaan itu beban pikiran semakin tambah dibanding kita yang sekarang ini masih mahasiswa. Jadi dengan cara merokok dapat mengurangi beban pikiran. Dan ini Anda berpendapat juga kalau misalnya sudah bisa mencari uang sendiri Anda lebih memilih untuk merokok. Iya, tetapi tidak semua uang itu diberikan ke rokok tadi. Apakah Anda bilang bahwa Anda setelah bekerja mungkin akan bertambah dari sekarang? Pastinya sangat bertambah. Sama ya. Nah, dari bagaimana Anda merespon informasi tentang kampanye kesehatan yang menyatakan dampak negatif merokok? Misalnya dengan sebagai mahasiswa, ada mahasiswa lain atau organisasi lain yang berkampanye untuk melakukan pemberhentian rokok di kampus. Tanggapan Anda seperti apa? Dan mereka? Tanggapan dari diri saya sendiri itu biasa saja sih. Karena kita tidak tahu ya kan, mana tahu mereka menyampaikan informasi tetapi mereka juga yang merokok. Mulai ada sosialisasi di lingkungan kampus tentang bahayanya merokok, Anda benar biasa saja terhadap kampanye tersebut karena merasa mereka-mereka yang berkampanye itu juga merokok. Iya. Dan apakah Anda pernah merasa khawatir tentang kecanduan nikotin atau sulitnya untuk berhenti merokok? Pernah merasakan dulu saya orangnya tidak sanggup merokok, tapi dengan dipengaruhinya itu semakin sering kita merokok, cara untuk menghilangkan ketidakingin merokok itu pastinya lebih sulit. Berarti Anda merasa khawatir ya pada Iya. kesehatan diri Anda sendiri terkait tentang kecanduan nikotin karena kan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan itu. Dan apakah Anda pernah merasa untuk mencari bantuan atau dukungan untuk mengatasi tindakan berhenti merokok? Pernah. Contohnya saya berdiskusi dengan teman saya untuk mereka ketika berada bersama saya itu tolong tidak merokok atau jangan sampai menawarkan rokok satupun untuk mengurangi konsumsi rokok saya. Untuk teman yang paling dekat, apakah Anda pernah mencari bantuan atau sangat berniat untuk berhenti merokok? Pernah. Pernah. Berhasil? Tidak berhasil sama sekali karena baru-baru ini dilakukan salah seperti itu. Tetapi baru-baru ini juga tetap merokok. Berarti bantuan atau dukungan sosial dari